ini seringkali kalau di luar dianggap, wah Mbak Ratna nih kalau kemana-mana harus dibantu. Iya, karena lingkungan tidak mendukung. Tapi kalau di rumah, saya itu semua saya kerjakan. Nothing about us without Us. Kami ini ada bukan untuk diremehkan, tetapi kami juga ada untuk dianggap sama seperti manusia yang lain. Saya mengatakan begini, memang dibutuhkan orang yang gila untuk membuat perubahan. Saya dengar dari teman-teman tuli ya, mereka tuh nggak mau ke tempat-tempat pelayanan kesehatan karena satu dianggap bodoh, dua nggak dipedulikan. Karena saya yakin teman-teman disabilitas sudah selesai dengan dirinya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yukti Aziz dalam Yuk Suarakan. Kali ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi, kita gali ilmu dari beliau. Selamat pagi Mbak Ratna. Selamat pagi Mbak Robo. Mbak Ratna ini adalah Ketua PPDI. Iya, untuk periode 2004-2009. PPDI itu apa Mbak? Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Untuk Kabupaten Semarang. Ya, DPC Kabupaten Semarang. Sekarang Mbak, kita ngobrol lebih dalam lagi. Ya. Sebetulnya disabilitas itu apa sih? Disabilitas itu sebenarnya situasi yang menghambat kita untuk melakukan kegiatan. Misalnya begini nih, kita yang berkursi roda itu ketemu dengan gedung yang masuknya undak-undak gitu. Itu kita menjadi disabilitas gitu. Disabilitas ya. Secara pribadi kita ini sudah penyandang disabilitas secara fisik ya. Kita sudah mempunyai hambatan untuk melakukan itu. Nah, sebenarnya kita menjadi tidak bisa itu karena lingkungannya tidak mendukung. Jadi ketika lingkungan mendukung, kedisabilitasan kita akan berkurang. Kita lebih mandiri meskipun dengan keterbatasan begitu ya. Mungkin penyandang disabilitas adalah orangnya secara pribadi itu tadi. Tapi disabilitas sendiri itu adalah lingkungan gitu ya. Lingkungan yang menciptakan semakin kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang lainnya. Jadi ketika kalau tuli ya di tempat-tempat umum itu ada informasi yang berupa tulisan. Kalau buta huruf, karena saya pernah baca bahwa sekitar 70-60% penyandang tuli di Indonesia itu buta huruf, Mbak. Karena mereka kesempatan sekolahnya kan juga sangat terbatas. Ya, tentunya ada orang yang bisa memfasilitasi komunikasi mereka dengan isyarat. Jadi bisa bermacam-macam sebetulnya yang membuat seorang disabilitas itu menjadi tidak disabilitas gitu ya. Misalkan apa aja Mbak untuk teman-teman itu? Ya, kalau misalnya dari ragam disabilitas. Kalau netra berarti di fasilitas umum, di tempat umum itu mestinya harus ada guiding block. Jadi nanti teman-teman yang pakai, misalnya ada jalan trotoarnya itu pakai lantai yang halus. Nah, untuk guiding block itu ada jalur khusus yang kuning gitu kuning warnanya. Mungkin teman netra tidak bisa melihat, tetapi dia bisa meraba dari teksturnya dari lantai itu sendiri. Guiding blocks itu warnanya harus kontras ya Mbak ya? Iya. Kuning atau orange gitu loh. Saya pernah baca juga karena untuk membantu teman-teman yang low vision ya. Dan bentuk guiding blocks itu ada dua macam itu Mbak. Kalau bulat-bulat itu berarti harus berhenti. Oh, oke. Kalau yang panjang-panjang jalan. Kalau pakai tongkat itu kan kerasa. Nah, harus berhenti itu dalam situasi apa? Misalnya di depan ada undak-undakan. Oh, gitu. Iya. Ada undak-undakan, maka di situ dia berhenti dulu. Jadi dia bisa orientasi untuk selanjutnya ya seperti apa begitu. Kalau salah masang, Mbak. Iya. Kalau yang panjang-panjang ditaruh di tempat undak-undak, bablas dia. Bisa jatuh. Jadi itu pertanda dan itu aturan secara internasional di situ, Mbak Ratna. Ada orang masang guiding blocks di trotoar. Saya tanya, Mas, tahu nggak itu kok ada dua jenis, fungsinya apa? Nggak tahu, dia bilang gitu. Nah terus masangnya gimana?
ya saya asang-masang saja, jadi biar bagus dibentuk bunga kan ada yang bulat-bulat itu gimana? Saya sampai garuk-garuk kepala kok gini ya gitu. Gimana itu Mbak? Ya kebanyakan memang seperti itu. Jadi tenaga dari kontraktor itu tidak diberi pemahaman, tidak ada briefing dulu. Sekarang sebetulnya permasalahan sangat mendasar di Indonesia tentang disabilitas itu apa sih Mbak? Menurut saya yang paling mendasar itu sebenarnya dua. Yang satu aksesibilitas, yang kedua tentang pendataan. Data ya? Nah, kenapa data? Data yang sekarang ini rancu. Contoh di tempat saya, Kabupaten Semarang. Sama-sama pejabat di dinas sosial. Yang satu mengatakan sekian, yang satu mengatakan sekian. Beda. Dan saya sendiri data saya adalah data anggota yang aktif tentu saja. Orang-orang yang masih bisa muncul. Nah itu dua pejabat itu ya dengan dua data yang berbeda itu base-nya apa? Itu saya tanya pun tidak paham. Tidak bisa menjawab ya. Saya kadang-kadang sampai heran kenapa ini kok sampai sekian puluh ribu gitu ya. Kok banyak sekali. Nah itulah makanya saya merasa tapi gini tapi misalnya ya dari kelurahan suruh mendatangkan sekian orang aja nggak bisa. Itu data tertulisnya sekian. Nah ya sebenarnya kalau saya mau jujur mungkin ada kekhawatiran itu apa tuh? Ada penyalahgunaan juga. Kenapa? Semakin banyak orang-orang yang terdata dengan situasi disabilitas atau miskin, berarti ya saya nggak berani ngomong lebih lanjut. tapi kira-kira seperti itu kalau saya tapi kan mau ada jujur. Kuota, itu udah jumlah tertentu. Nah kembali soal data itu, saya pernah ngobrol sama salah satu teman saya. Dia bilang, Bu, tanpa data yang benar, maka kita tidak bisa membuat perencanaan dengan benar. Betul. Karena kalau saya di BPD ini kan melakukan advokasi. Nah, advokasi kan tidak bisa kita ngomong tanpa data. Berarti kan kita harus ada, jadi advokasi berbasis bukti kan begitu. Bukti yang kita punya itu sekian. Dan kalau saya melakukan advokasi, saya memakai data yang kami punya. Ya, yang aktif, saya bilang ini aktif. Advokasi tentang apa misalnya? Advokasi tentang aksesibilitas, tentang kebijakan, ya kebijakan di banyak area karena kita itu kan ya di semua bidang kehidupan itu menyangkut kita. Iya, betul. Dan itu mestinya isu disabilitas sudah menjadi mainstream ya. Ya di sana gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Sampai sekarang. Seperti kemarin saya mengikuti rapat RPJMD ya untuk tahun jangka menengah daerah dan untuk tahun 2026 itu saya mengikuti ketika 2019 5 tahun sekali. Paparan dari dinas itu tidak pernah ada yang menyinggung soal disabilitas kecuali dinas sosial karena secara definitif memang persoalan disabilitas itu kan masuk di dinas sosial. Dan jadi secara ini Mbak, organisasi atau kelembagaan pemerintah yang menjadi pengampu disabilitas itu adalah hanya itu dinas sosial. Padahal sebetulnya hidup kita itu juga kita melakukan perdagangan, kita melakukan perjalanan, kita melakukan pendidikan, ya toh. Jadi semuanya itu sebetulnya ada, cuma diampu sama dinsos itu ya. Terus gimana Mbak? Nah, jadi kalau saya dalam pikiran saya mungkin ya, yang harus dipaksa harus mengerti persoalan disabilitas itu hanya dinas sosial saja. Padahal di pendidikan terkait juga. Nah, jadi semua paparan itu tidak ada yang menyebut siswa disabilitas misalnya. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya hal sepertinya menjadi masalah di semua wilayah di Indonesia. Maaf Mbak, kalau di Kabupaten Semarang sudah ada perdanya? Sudah. Itu ada di perda kan? Ada. Ya. Terus sudah ada peraturan bupati ya? Sudah ada? Belum. Nah, belum. Itu yang memang harus dikejar. Nah, ini Mbak, sebetulnya saya pernah melakukan
pendataan di satu kecamatan di Semarang. Dan itu ternyata datanya itu luar biasa karena apa, Mbak? Bekerja sama dengan PKK. Iya. PKK. Iya, betul. PKK kecamatan, kemudian ke Pokja 2 kan, ke kelurahan, dari kelurahan ke RT RW, Dawis, sehingga datanya itu benar-benar konkret dan saya kaget sekali karena di kecamatan itu ada 332 penyandang disabilitas dan ternyata ada beberapa Mbak yang belum punya NIK. Umurnya udah 40 nggak punya NIK karena alasannya keluarga nggak penting kan, dia nggak bisa nulis, dia kan nggak pinter kayak gitu. Padahal dengan NIK itu kan hak-hak dia sebagai penyandang disabilitas ya Mbak, dari negara kan. Gitu. Kasus-kasus seperti itu juga terjadi di sana. Banyak sekali. Saya rasa general yaitu di mana tempat kasusnya sama. Saya juga baru memulai itu. Saya mulai mendekati ke PKK kabupaten, tim penggerak PKK, kemudian sama yang ingin saya lakukan. Yang penting itu Mbak, yang di data itu apa saja, poin-poinnya tuh Mbak. Nanti sudah terlanjur turun ternyata ada hal yang belum kita data. Ada persoalan dulu waktu saya bicara dengan beberapa pejabat di lingkungan kabupaten, saya ngomong tentang pendataan, mereka mengatakan kita tunggu aja supaya seragam dari pusat. Takutnya nanti kita sudah capek-capek, ternyata formatnya berbeda begitu. Nah, kalau menurut saya kalau semuanya harus nunggu itu sebenarnya ya kelamaan, terus kapan mulai aksi gitu kan. Nah, kalau saya sendiri data itu harus menyangkut gambaran tentang masing-masing person. Misalnya Ratna, umur berapa, pekerjaannya apa, begitu kan. Terus misalnya pakai alat bantu apa, apakah itu apakah perlu disupport atau dia bisa berusaha sendiri. Termasuk bantunya BPJS itu juga atau enggak, semuanya jadi itu lengkap itunya. Ada support system di rumah atau tidak, itu juga penting Mbak. Iya, situasi rumahnya kayak gitu kan ya. Kenapa? Jadi nanti kalau misalnya ada musrenbang, mulai dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan, itu kan kalau misalnya lingkungannya tidak support, berarti kan kita mendorong supaya lingkungannya itu dibuat ramah disabilitas, ramah lansia, ramah anak, kan seperti itu. Nah, kemudian nanti juga kalau bantuan-bantuan ya pasti harus koordinasi dengan dinas, kita nggak bisa sendiri ya dengan kelurahan seperti itu. Siapa yang perlu dibantu, siapa yang tidak, karena kalau semuanya dibantu pasti nggak mungkin, tidak memungkinkan karena ada pembatasan kuota. Dan sebetulnya ya kan? Kalaupun terbatas itu pihak swasta pun bisa kok Mbak. Ya, kita bisa mencari banyak sumber untuk tapi itu. Gini Mbak, saya sih kalau bantuan-bantuan gitu kurang kayaknya kurang pas ya. Sepakat, karena nanti Mbak. gimana? Sepakat ya. Sepakat. Karena nanti jadinya kita hanya menjadi objek. Ya. Gimana? Itu makanya saya kemarin juga sedikit agak protes ya. Protes tapi ke ada satu teman yang dia ada di dinas, sudah saya sebutkan dinasnya gitu. Saya bilang, sebenarnya saya agak kurang setuju kalau bantuan-bantuan, karena apa? Satu orang itu bisa menerima banyak bantuan, sementara yang lain dia tidak bisa mendapatkan apa-apa gitu. Nah, di situ kemudian bantuan-bantuan itu sebenarnya juga merusak mental, ya. Sampai saya tantang, kita disabilitas kenapa sih tangannya harus begini terus? Kapan kita begini? Sampai saya menantang, bisa nggak suatu saat kita bikin aksi sosial, misalnya khitan massal atau pembagian sembako pada saat apa, itu dari kita, bukan kita yang menerima. Teman-teman bilang sepakat, tapi saya antara percaya dan tidak gitu ya. Karena apa? Yang mengatakan ya mau itu mereka sendiri sebenarnya yang selalu minta gitu loh. Di Semarang dilakukan loh Mbak, teman-teman disabilitas mengumpul di kemarin ada suatu komunitas, beberapa komunitas berkumpul. Mereka mencari donatur untuk
sembako dibagikan ke masyarakat kurang mampu. Ini teman-teman disabilitas pada ngontak saya. Ya, tak bantu, tak carikan teman-teman yang bisa support. Gitu. Tapi yang menggerakkan itu teman-teman disabilitas yang ngelem untuk berasnya itu di lem plastik dan sebagainya. Mereka yang nimbangi, yang datang ke lokasi itu terjadi Mbak, dan ternyata bisa. Jadi mungkin di tempat penjenengan bisa, masih dalam lingkungan yang kecil. Jadi masih sudah yang ada penting itu. Sudah ada praktek baik yang dilakukan teman-teman di Semarang, mungkin bisa ditiru. Oh itu bisa, berarti kita juga bisa. Gitu. Kan ini kita kan ngobrol saling meracuni positif ya Mbak. Iya betul. Saya banyak belajar dari Mbak Ratna selama ini. Nah terus tadi kan permasalahan dua Mbak ya, soal data sama yang akses. Akses memang menjadi masalah yang baru mungkin dilirik, dan kadang-kadang gini loh Mbak, saya ngelihat suatu gedung ada ramnya, wah senengi ada ramnya, tapi saya ngelihatnya wah saya kalau naik itu pasti jempalik ya, karena sudutnya ya Mbak ya, kemiringannya yang melebihi batas, kan maksimal dalam dan luar ruang itu beda gimana? Kalau di luar 6 derajat, di dalam 7 derajat. Itu kan kecil banget ya. 7 derajat itu kan kecil banget ya. Dan mestinya idealnya harus dilengkapi handrail juga. Dilengkapi handrail ya. Supaya mencegah itu. Sekali lagi mungkin teman-teman yang membuat perencanaan pembangunan, melaksanakan pembangunan itu belum paham. Saya selalu gini ya Mbak, ada dua, nggak tahu atau nggak mau tahu. Nggak tahu karena tidak ada yang mengedukasi Mbak. Dan sebenarnya itu kan sederhana sekali. Satu, ada aturannya. Mungkin mereka tidak paham dengan itu, tapi ajaklah disabilitas ini diajak bicara gitu loh. Jadi aturannya kalau nggak salah itu peraturan Menteri PUPR nomor 17 tahun 2014. Itu ada semua, ada gambarnya. Dan sekarang pun kan kalau bangunan tidak ada fasilitas itu juga berhak untuk diajukan bongkar toh. Revisi gitu ya. Yang mengajukan masyarakat bisa mengajukan saya banyak mengajukan nanti kalau kayak gitu. Oh iya, memang seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ya antara tega dan nggak tega, misalnya ini sebenarnya kok terlalu tajam gitu, kurang landai begitu mau ngomong tapi kok. Nah cara mengajukannya kemana itu Mbak? Ya kita bisa bersurat toh ke gedung itu sama di sisi ke pemerintah gitu atau gimana? Iya itu. Di tembusan ke Pemkot atau Pemkab gitu ya. Artinya kita bisa mengajukan keberatan ke sana. Wah, bisa di-issue nggak kita nanti kalau mengajukan keberatan, Pak? Begini. Ada kasus. Begini, kalau saya beberapa kali saya nih memang agak gila gitu ya. Agak ya Mbak? Agak gila. Saya mengatakan begini, memang dibutuhkan orang yang gila untuk membuat perubahan. Karena kalau damai-damai saja mereka kan juga tidak ngerti gitu loh. Sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Ya benar, berarti ada yang tidak tahu dan ada yang nggak mau tahu. Dan resikonya adalah kita tuh dibenci. Bukan dibenci mungkin, mungkin ada yang membenci, tapi ada yang takut takut dikritik atau diprotes gitu. Pejabat kita atau mungkin orang-orang yang merasa nyaman dengan kedudukannya itu kan sebenarnya tidak legowo untuk menerima masukan. Enggak semua Mbak. Oh gitu enggak semua. Kalau saya sih dari pengalaman saya enggak semua. Nanti saya akan interview seorang pejabat yang mau mendengar Mbak. Jadi mungkin itu tidak bisa diklaim begitu. Hanya saja mungkin sebagian caranya. Tapi memang gini, kalau kebetulan kepala daerah saya itu orangnya sangat care ya, dan mau sangat mau, dan kadang-kadang kita belum ngomong tapi sudah terpikir. Nah itu bisa diajak ngomong. Bisa. Jadi tinggal bagaimana pendekatan kita, bagaimana cara kita supaya menjadi
yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang nggak mau tahu menjadi mau diketahui, gitu ya Mbak ya. Satu lagi Mbak, mungkin yang aksesibilitas tadi ya, tidak hanya soal fisik saja, tetapi aksesibilitas yang non fisik. Jadi bagaimana orang, atau katakanlah kalau kita itu biasanya kalau bicara aksesibilitas kan fisik, sampai saat ini masih di penekanan kita di tempat umum ya, di kantor-kantor layanan publik gitu. Nah, bagaimana staf itu sendiri punya kepedulian terhadap kita yang disabilitas ini. Gitu. Kelihatan ini tidak bisa sedikit nih Mbak, kita panjang, saya perpanjang ini Mbak. Contohnya ini, benar itu Mbak. Misalkan teman-teman, saya dengar dari teman-teman tuli ya, mereka tuh nggak mau ke tempat-tempat pelayanan kesehatan, karena satu dianggap bodoh, dua nggak dipedulikan, karena mau ngeluh sakitnya apa, mau cerita lah, baik dokter maupun perawat atau petugas administrasi nggak mudeng Mbak, betul nggak? Karena kondisi dia yang tuli, mungkin perbendaharaan itu kan sangat sedikit. Mungkin kita sering misalnya ngomong sakit perut pun kan macam-macam ya. Ada yang mules, ada yang tegang, ada yang apalagi gitu ya. Ada yang nyeri begitu. Mereka kan tidak tahu, hanya taunya sakit perut aja. Jenisnya seperti apa dia tidak bisa menggambarkan. Nah itu kan juga satu hambatan yang sulit untuk ditangani begitu. Betul. Nah kadang-kadang petugas nggak sabar. Beberapa kali teman saya di puskesmas itu merasa agak sakit hati gitu. Mungkin bukan agak ya, tapi memang sakit hati dengan perlakuan staf yang yang meremehkan gitu ya, yang menganggap dia adalah pasien yang tidak penting atau memperpanjang proses pemeriksaan dan sebagainya. Jadi lama. Seperti itu. Jadi tidak memperlakukan teman-teman disabilitas sebagaimana yang non disabilitas ya. Mungkin ini juga masukan untuk lembaga-lembaga kesehatan baik di yang milik pemerintah maupun swasta. Ayolah kita sama-sama meningkatkan empati, kepedulian, dan memperbaiki layanan, karena kita semua adalah warga Indonesia, gitu ya Mbak Ratna ya. Di pendidikan juga. Sekarang kan pendidikan sekolah reguler kan dihimbau untuk bisa menerima siswa disabilitas. Nah, sebenarnya hambatan yang besar itu justru dari gurunya. Kemarin ada acara Hari Disabilitas Internasional yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan NU di Kabupaten Semarang. Nah, di situ kan sekolah madrasah, pokoknya lembaga pendidikan di bawah NU itu ada 17 titik yang sudah menerima siswa disabilitas. Mereka bisa menggambarkan bahwa teman-teman disabilitas itu juga bisa seperti mereka. Misalnya ada yang menghafal Al-Quran. Saya sampai terharu seperti itu ya. Nah, kemudian mereka juga bercerita, guru-guru itu sebenarnya hambatan itu kebanyakan juga dari gurunya. Begitu loh. Kalau saya yang punya ide untuk perguruan tinggi yang ada fakultas kependidikannya yang akan menghasilkan guru, ditambah dengan kurikulum satu tentang pengetahuan mengenai dunia disabilitas, ya kan Mbak? Sehingga guru-guru yang dihasilkan itu nanti paham, sekolah inklusi atau mengajar anak-anak dengan disabilitas itu harusnya seperti ini, ya Mbak, setuju ya? Kemudian beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang katanya kita membangun universitas yang inklusi itu, kalau saya dengar dari pengajar-pengajarnya sendiri ada yang sampai berdebat, berkelahi dengan sesama dosen karena persoalan itu. Saya tahu orangnya. Ya seperti itu. Jadi kalau beberapa kawan di Jakarta itu kan mengatakan inklusi itu mbel gitu ya. Jadi inklusi itu masih sebatas jargon aja. Kalau wacana, kok dari dulu wacana terus, nggak pernah ada actionnya. Tapi artinya masih setengah hati. Setengah hati ya, mungkin karena mereka itu tidak mengalami. Tidak mengalami, kemudian kebijakannya, cara penanganannya itu hanya berdasarkan asumsi. Jadi kan harusnya
Nothing about us without without us. Itu satu kalimat kalian jangan ngomongin soal ya. disabilitas tanpa mengajak kami bicara. Betul. Gitu ya kan, maknanya begitu ya. Ada nggak sih pesan khusus buat teman-teman disabilitas maupun teman-teman non disabilitas? Oke, yang pertama untuk teman-teman disabilitas, ya, tidak berputus asa, karena saya yakin teman-teman disabilitas sudah selesai dengan dirinya. Satu, yang kedua, janganlah terlalu banyak meminta, tapi upayakan bagaimana dengan keterbatasan kita bisa merubah sesuatu. Jadi saya berharap teman-teman itu bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan terkecil, keluarga dulu, kemudian masyarakat di sekitarnya, kalau bisa ya bergerak untuk lingkungan yang lebih besar lagi, untuk negara seperti itu. Karena tanpa kita ya kita akan dianggap seperti orang yang tidak mampu, orang yang menyusahkan, orang yang tidak layak. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman non disabilitas, kami ini hanya berbeda karena kondisi saja. Saya tidak bisa berjalan dengan kaki saya, tetapi saya menggunakan kursi roda saya sehingga kita bisa melakukan hal yang sama-sama, hanya mungkin iramanya saja yang berbeda gitu. Saya ini seringkali kalau di luar dianggap, wah Mbak Ratna nih kalau kemana-mana harus dibantu. Iya, karena lingkungan tidak mendukung. Tapi kalau di rumah, saya itu semua saya kerjakan, mandiri, kecuali ya? Ngepel. Ngepel atau yang di atas lah, membersihkan yang di atas. Ya. Semua, dan saya latihan misalnya ya untuk apa mau menyajikan makanan itu pun semuanya bisa saya lakukan sendiri gitu. Mandiri ya. Iya. Jadi janganlah melihat kami dari kekurangan kami. Karena kadang-kadang usulan-usulan kami pun masih dianggap tidak penting di beberapa gitu. Yang belum kenal ya, tapi kalau yang sudah artinya sudah mengerti ya bisa menerima. Jadi itu ya, kami ini ada bukan untuk diremehkan, tetapi kami juga ada untuk dianggap sama seperti manusia yang lain. Itu aja. Disabilitas jangan takut untuk membuat perubahan, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk dibenci, karena tanpa itu pun sebenarnya kita sudah banyak dibenci dan diremehkan. Itu saja, Mbak. Saya ini menekankan jangan takut bersuara, maka ayo suarakan. Ya, ayo suarakan. Seperti judul di sini, yuk suarakan, ayo suarakan, ya, ayo kita bersuara. Ya. Bahkan saya juga akan mengajak teman-teman non disabilitas juga untuk bersuara, menyampaikan hal-hal atau praktek-praktek baik yang terjadi di masyarakat. Sepakat, Mbak. Terima kasih Mbak Ratna untuk waktunya. Sukses selalu. Kapan-kapan kalau keluar negeri kabarin. Oh iya. Karena Mbak Ratna sering keluar negeri untuk kegiatan human rights ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.